Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia dan kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang materi sel volta, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ada yang disebut dengan diagram sel volta. Sel volta itu sendiri adalah bagian dari sel elektrokimia yang reaksinya berlangsung spontan, di mana reaksi redoksnya nanti akan menghasilkan potensial listrik. Nah, sekedar mengingatkan, ini adalah diagram sel volta yang sudah kita kenal di pertemuan sebelumnya, di mana ada beberapa identitas khas dari sebuah diagram sel volta, di mana di sana ada batang, di sini ada Zn, di sini Cu, yang nanti untuk selanjutnya kita sebut sebagai elektroda. Kemudian di sana ada juga kemarin yang kita sebut sebagai jembatan garam. Ini adalah penghubung yang fungsinya nanti untuk menetralkan muatan atau ion. Kemudian yang paling penting dari diagram sel volta adalah kita harus ingat bahwa anodanya itu bermuatan negatif, sedangkan katodanya adalah bermuatan positif, sehingga kita singkat kemarin kapan gitu ya, katoda positif, anoda negatif, untuk diingat bersama. Dan reaksi ini hanya akan berlangsung spontan jika logam yang berada di anoda dan katoda itu sudah tepat. Kalau kita lihat di sini, anodanya adalah Zn, sedangkan katodanya adalah Cu. Zn memiliki potensial reduksi yang lebih kecil dibandingkan Cu, maka reaksi ini akan berlangsung spontan. Jika kita nanti meletakkannya terbalik, anodanya Cu, katodanya Zn, maka reaksi sel volta ini nanti tidak akan berlangsung spontan, maka tidak akan menghasilkan potensial listrik. Nah, supaya kita nanti bisa membuat dan merangkai sel volta ini dengan tepat, maka sangat dianjurkan kita mengetahui urutan dari potensial reduksi setiap logam yang bisa digunakan untuk membuat diagram sel volta. Nah, apa saja urutan logamnya? Nanti kita kenal dengan istilah deret volta. Oke. Ini adalah deret volta, disebut deret karena nanti ada berurutan logam-logamnya. Yang urutannya itu disusun berdasarkan kekuatan reduktor dari yang terkuat sampai reduktor terlemah. Reduktor berarti dia mengalami oksidasi. Jadi setiap logam itu nanti mempunyai sifat reduktor, sebab dia cenderung melepaskan elektron untuk mengalami oksidasi. Jadi misalnya kita punya Na, maka dia cenderung membuat menjadi Na+. Na+ di sana berarti menunjukkan dia melepaskan elektron, berarti mengalami oksidasi dari biloknya 0 menjadi positif 1. Istilahnya dalam sel volta ini berarti disebut reduktor gitu ya, atau dia berarti mengalami oksidasi. Reduktor itu artinya dia menyebabkan nanti logam lain itu mengalami reduksi, dirinya sendiri mengalami oksidasi. Bagi yang masih tidak paham tentang reduktor oksidator, bisa nanti dibuka-buka Google-nya ya. Nah, reduktor kuat artinya berarti lebih mudah mengalami oksidasi, dan sebaliknya kalau reduktornya lemah berarti sukar teroksidasi, berarti dia lebih mudah nanti mengalami reduksi. Ingat, reduktor cuma dua ada istilahnya, reduksi dan oksidasi. Nah, ini dia deret voltanya. Jadi ini berurutan dari kiri ke kanan, terus ya dari K sampai ke CR, nanti CR nyambung ke FE gitu ya, dari CR nyambung ke FE terus sampai ke PT ke AU, K BA CA NA MG AL MN H2O ZN CR FE CD CONI SN PBH CU HG AG PT AU. Nah, sangat dianjurkan kita nanti bisa mengingat urutan deret volta ini. Nah, jadi ini diurutkan dari reduktor yang paling kuat sampai ke yang paling lemah. Berarti K itu punya kekuatan reduktor yang lebih kuat dibandingkan BA. BA punya sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan CA. CA punya sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan Na, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengingat deret volta ini? Karena kita sangat dianjurkan bisa mengingatnya, kita bisa menggunakan istilah jembatan keledai. Nanti masing-masing kita bisa merangkai setiap logam-logam ini menjadi sebuah kalimat yang mudah untuk kita ingat.
Bapak ambilkan contoh cara Bapak mengingat urutan deret volta ini ya. Di sebelah kanan ada Li ya, harusnya ya. Di sini ada Li sebelumnya, LIK. Boleh? Jadi cara mengingatnya adalah lihat. Jadi Li lihat, kalau K, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal. LIKBACANMG itu sudah Bapak rangkai menjadi lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, Ali minta air. Ingat air itu H2O. Zeni cari Vera dan Cindy. Nah, cowok Nila senang pembantu hitam. Kerupuk hangus agak pahit. Au. Oke ya. Bapak ulang kembali urutannya. Tadi ada Li. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, Ali minta air. Jenny cari Vera dan Cindy. Cowok Nila senang pembantu hitam. Kerupuk hangus agak pahit. Au. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah jembatan keledai untuk mengingat urutan deret volta. Bagi kita yang kreatif nanti bisa membuat rangkaian kalimat sendiri yang itu nanti unik dan bisa kita mudah untuk mengingatnya. Nah, ini adalah urutan deret voltanya. Jadi jika kita ingin membuat rangkaian sel volta, maka jangan sampai terbalik. Jadi misalnya kita nanti diminta ada 2 logam misalnya. Logamnya adalah Mg sama Sn misalnya. Mg sama Sn. Di mana kita harus meletakkan Mg dan di mana kita harus meletakkan Sn? Maka karena Mg itu berada di ini Mg dengan Sn, jika kita lihat Mg itu berada di sebelah kiri Sn ya. Karena ini urutannya manjang terus ini sebenarnya ya. Ini karena nggak muat slide-nya jadi ke bawah. Jadi Mg di sebelah kiri, berarti Mg itu reduktornya lebih kuat. Berarti Mg lebih mudah mengalami oksidasi, Sn lebih mudah mengalami reduksi. Maka oksidasi tadi itu kan artinya di anoda, reduksi sendiri berarti di katoda. Nah, jadi itu yang perlu diingat cara memahami logam jika kita membandingkan 2 logam. Berarti dari sana kita bisa membuat rangkaiannya. Berarti misalnya kita punya 2 wadah. Ini jembatan garamnya, ini elektrodanya, kita hubungkan ke voltmeter. Nah, misalnya ini adalah yang positif, yang ini positif, ini negatif. Berarti elektroda Mg kita letakkan di mana? Nah, ingat, makanya di situ kita harus ingat bahwa positif itu selalu katoda, negatif selalu anoda. Anoda mengalami oksidasi. Berarti Mg berada di kutub negatif. Berarti Sn-nya yang kita letakkan di kutub positif. Gitu ya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nanti larutan apa yang digunakan berarti tinggal menyesuaikan. Misalnya Mg ini biasanya berarti mungkin misalnya MgSO4, Sn berarti misalnya adalah Sn SO4 juga bisa, SnCl2 juga bisa. Bebas ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat rangkaian ketika kita diminta nanti membandingkan 2 logam. Asal kita hafal deret voltanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicatat jika ini penting ya. Dan Bapak rasa ini penting. Jadi silakan dicatat. Baik, itu sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi nanti semakin ke kiri katanya N0-nya semakin kecil. Nah, di sini yang menjadi penstandarnya adalah hidrogen. Hidrogen ini nanti punya harga potensial reduksinya adalah 0. Potensial reduksi. Bentar ya. Potensial reduksinya N0-nya ya adalah 0. Berarti semakin ke kiri nanti itu N0-nya semakin negatif. Makanya disebut N0-nya semakin kecil. Derajat ya yang betul ya nyebutnya ya. Berarti yang ke kanan H ini COHGAGPTAU nanti itu harga N0-nya adalah positif ya. Semakin ke kanan berarti harga E derajatnya atau N0-nya semakin besar, artinya semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke kiri harga N0-nya semakin negatif, berarti semakin kecil, berarti dia kebalikannya lebih mudah mengalami oksidasi. Oke. Tadi E derajat ini adalah potensial
reduksi, kemampuan untuk mengalami reduksi. Makanya semakin ke kiri semakin negatif, artinya dia semakin susah mengalami reduksi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, katanya logam di kiri akan mereduksi ion di kanannya. Logam di kiri akan mereduksi ion di kanannya. Seperti apa maksudnya? Berarti nanti kita akan lihat ke contoh soal, ya. Oke, ini contoh soal pertama. Kita bisa lihat bersama ada logam X, Y, Z masing-masing potensialnya berarti ada min 0,5 untuk X, positif 0,8 volt untuk Y, min 1,2 volt untuk Z. Urutkan sifat reduktor ketiga logam tersebut dari yang paling kuat. Reduktor paling kuat berarti yang harga potensial reduksinya yang paling kecil. Berarti siapa yang paling kecil? Min 1,2. Kan tadi berarti X itu adalah min 0,5 volt, Y positif 0,8 volt, Z min 1,2 volt. Nah, dari ketiga ini yang paling kecil adalah Z min 1,2. Artinya semakin kecil harga E0-nya, berarti dia semakin besar, semakin kuat sifat reduktornya. Berarti urutannya adalah Z, setelah Z baru X, setelah X baru Y. Ingat, semakin ke kiri nilai E0-nya semakin kecil. Ini berarti min 1,2, min 0,5, positif 0,8. Inilah urutan reduktor paling kuat hingga ke yang paling lemah. Oke, seperti itu. Ini tadi volt ya, singkatan dari volt. Oke. Contoh kedua, di sini ada logam-logam L, M, dan P menunjukkan reaksi berikut. Wow, reaksinya belum Bapak buat. Berarti di sini reaksinya adalah P tambah L2 plus tidak bereaksi, M tambah 2P plus bereaksi menjadi M2 plus tambah 2P. Kemudian L tambah M2 plus menjadi L2 plus tambah M. Nah, dari reaksi ini diminta urutan ketiga logam itu sesuai dengan potensial elektroda yang meningkat. Berarti dari yang dimintanya dari potensial elektroda yang kecil sampai ke potensial dari yang paling minus sampai ke yang paling besar ya. Nah, di sini tadi Bapak pas di deret volta ada membuat logam di kiri bisa mereduksi ion di kanannya dan sebaliknya yang di kanan tidak bisa mereduksi ion di kirinya. Apa maksudnya? Jadi deret volta itu kalau kita makna nih logam itu nanti biloknya adalah 0. Biloknya ya, biloknya 0. Mereduksi ini berarti nanti bilok logam yang kedua, ini logam yang pertama, logam yang kedua nanti berarti mengalami reduksi. Reduksi itu berarti biloknya turun. Berarti misalnya dari positif 2 nanti menjadi 0. Berarti mengalami reduksi. Jadi logam kita nanti itu bisa membuat logam lain mereduksi. Reduksi itu kapan? Berubah menjadi 0 ini berarti menjadi logam gitu ya. Misalnya kita punya ada Mg 2 plus, berarti nanti jadinya Mg dari 2 plus kan jadi 0. Nah, jadi logam yang di kiri di deret volta itu bisa membuat logam lainnya jadi seperti ini, mengalami reduksi. Nah, berarti sekarang kita lihat logam kita yang pertama di sini adalah P, ketika direaksikan sama L, ternyata dia tidak bisa. Kalau tidak bisa membuat L2 plus ini menjadi logam, tidak bereaksi, berarti P bukan berada di sebelah kiri L gitu ya. Berarti L-nya yang malah berada di sebelah kiri P. Nah, karena logam di kiri, ingat ya ada katanya di kiri mampu nanti membuat ionnya. Jadi kalau misalnya kita buatkan rumus formulanya deh biar gampang. Berarti misalnya ini makna ini berarti kalau kita buatkan formulanya berarti misalnya kita punya X ditambah YN plus nanti menjadi Y tambah
ditambah X N plus. Nah gitu deh kebalikannya ya. Ini formulanya nggak nampak ya malah ya. Oke. Jadi kalau ini formulanya bisa, berarti X-nya berada di sebelah kiri Y. Kesimpulannya. Oke, nah sekarang P dengan L tadi kita ke kasus 1. Ternyata kan tidak bereaksi. Berarti P tidak berada di sebelah kiri L, tapi malah L lah yang berada di sebelah kiri P. Oke, ini formula nomor 1. Nomor 2 katanya M ditambah 2P plus menjadi M2 plus tambah 2P. Berarti kalau kita lihat kan P di sini, M ini berarti logamnya, M ini berarti logamnya karena nggak ada muatan di atas. Sedangkan P ini berarti larutannya. Nah kalau kita hitung biloxnya kan berarti P plus, berarti plus 1 biloknya. Plus 1 jadi 2P, berarti jadi 0. Berarti M ini mampu mereduksi P. Berarti M berada di sebelah kiri P. Nah ini dia kesimpulan reaksi nomor 2. Reaksi nomor 3 katanya L tambah M2 plus menjadi L2 plus tambah M. Berlangsung ya reaksinya. Berarti ini logamnya L. M2 plusnya kalau kita lihat biloknya berubah dari positif 2 menjadi 0. Berarti L ini berada di sebelah kiri M. L berada di sebelah kiri M. Berarti kesimpulannya pas ini ya. Berarti kalau kita gabungkan ini berarti cocok nih. L-nya kan katanya reaksi ketiga berada di sebelah kiri M. Berarti L, M, P ya. Oke, inilah jawabannya. M bisa mereduksi P, L bisa mereduksi M, tapi P tidak bisa mereduksi L. Oke, seperti itu memahami deret volta. Soal-soal seperti ini kalau ujian nasional ataupun ujian sekolah jarang kamu dapati, tapi jika nanti ikut tes masuk perguruan tinggi maka soal-soal yang muncul adalah soal-soal nalar seperti ini ya. Baik, itu untuk materi tentang deret volta, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung potensial reduksi standar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.